Di sebelah kanan, ada Megalodon, predator terbesar dan paling berbahaya di lautan. Punya reputasi sebagai pemburu berdarah dingin serta bisa meremukkan perahu nelayan dengan satu gigitan. Wah, ganti perahu yang lebih besar aja yuk. Tapi, akan seperti apa ya kalau si Meg berduel langsung melawan sesama monster laut? Di sebelah kanan ada Mosasaurus, reptil dinosaurus purba yang hidup sekitar 80 juta tahun lalu di Samudra Atlantik. Ia memangsa ikan besar, penyu raksasa, Mosasaurus lain, dan bahkan burung. Leganya kita tidak termasuk dalam menu incarannya. Haha. Nah, untuk mengetahui kemampuan duel kedua monster laut ini, kita akan membandingkannya dalam beberapa kategori. Kita mulai dari segi ukuran. Megalodon punah 3 juta tahun lalu, tapi masih menyandang gelar sebagai predator terbesar dan paling berbahaya di lautan. Ukurannya cuma bisa kita prediksi. Belulang yang bisa ditemukan hanyalah gigi dan tulang belakangnya. Kira-kira giginya berceceran kayak gigi palsu nenekku nggak ya? Dengan bantuan kalkulasi dan model komputer, para ilmuwan bisa menyimpulkan panjangnya bisa mencapai 15 meter atau sepanjang gerbong kereta bawah tanah kota New York. Oke, ayo kita lihat di sebelah kanan. Ukuran Mosasaurus juga masih diperdebatkan. Panjang rata-ratanya diyakini sekitar 11 meter. Yah, kira-kira sepanjang bus sekolah. Meski begitu, pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil menemukan Mosasaurus terbesar. Panjangnya 18 meter. Manusia tertinggi yang pernah hidup pun cuma berukuran 2,4 meter. Panjang Mosasaurus 7 kali lipatnya. Wah, kamu jago matematika juga ya. 1 poin direbut oleh Mosasaurus. 1-0 untuk si reptil purba. Kategori berikutnya yaitu berat badan. Kita mulai dengan petarung di sebelah kiri. Satu Megalodon terbesar bisa berbobot sangat masif, antara 27 sampai 59 ton, bahkan menyaingi berat pesawat Boeing 737 dalam keadaan kosong. Bentuk tubuh Mosasaurus mempengaruhi bobotnya. Meski ukurannya lebih panjang, tubuhnya lebih ringan. Spesies dewasa bisa seberat 14 ton, setengah kalinya Megalodon. Sedangkan berat paus biru bisa mencapai 100 ton atau lebih. Tapi paus kan bukan predator puncak seperti Megalodon dan Mosasaurus. Dalam kategori ini, Megalodon berhasil menyabet poin pertamanya. Skor 1-1. Lanjut ke kategori berikutnya, kecepatan dan kegesitan. Megalodon memang bukan hewan air tercepat di dunia karena gerakannya secepat 18 km per jam. Penghuni laut yang tercepat adalah ikan layaran. Ia bisa berenang secepat 109 km per jam. Meski begitu, Meg tetaplah jadi predator puncak di lautan. Manusia rata-rata cuma bisa berenang secepat 3,2 km per jam. Tapi monster laut ini tidak cukup gesit dan pandai bermanuver. Seperti truk seberat 50 ton, Meg tidak bisa berputar dan berganti arah dengan cepat. Kalau mau menyerang mangsa, ia cuma punya satu kesempatan, karena kalau mau menyerang lagi, mangsanya sudah keburu meloloskan diri. Kecepatan renang Mosasaurus masih belum diketahui, tapi para ilmuwan memperkirakan geraknya menyerupai belut. Ekornya digunakan untuk melecutkan tubuh ke depan, dan kedua sirip kecilnya untuk mengendalikan arah. Karena itulah, kemampuan manuvernya sangat bagus. Dalam teori, kemampuan ini bisa membantu Mosasaurus melompat keluar dari air, seperti dalam adegan film Jurassic World. Tapi, untuk mengetahui kecepatan renangnya, para ahli masih perlu mencari fosil yang lebih banyak. Sementara ini, dalam kategori kecepatan dan kemampuan bermanuver, Megalodon lah yang lebih unggul. 2-1 untuk hiu terbesar sepanjang masa. Oke, kategori berikutnya, alat tempur. Kita lihat dulu senjata yang dimiliki Megalodon. Gigi raksasanya. Gigi Megalodon sangat tajam karena berbentuk segitiga. Panjangnya mencapai 18 cm. Ukuran gigi terbesar yang pernah ada. Semua giginya berjumlah 250 dalam 5 baris. Belum cukup sampai di situ loh. Giginya bisa menembus kulit tebal pada paus dan binatang purba lain. Rahangnya juga jumbo, selebar 2 meter. Manusia rata-rata bisa
muat berdiri saat rahangnya menganga. Yah, selfie terkonyol tuh. Dengan otot super kuat dan mulut raksasanya, gigitan Megalodon termasuk yang terkuat di dunia. Senjata utama Mosasaurus terdapat di rahangnya. Disitulah tertanam 40-50 gigi tajam berukuran besar. Bentuknya yang kerucut bisa menembus kulit paling tebal sekalipun, seperti pisau menembus mentega. Bentuk rahangnya menyerupai rahang ular, sehingga bisa menelan mangsanya bulat-bulat meski berukuran besar. Pada sebagian fosil Mosasaurus yang ditemukan, terdapat juga belulang ikan yang masih utuh dan panjangnya mencapai 1 meter. Kepala Mosasaurus panjang 0,7 meter. Meski tidak bisa menelan Megalodon bulat-bulat, ia masih bisa menggigitnya dalam potongan besar, bahkan mengoyak ekornya. Dalam kategori alat tempur pemungkas ini, Mosasaurus yang dapat poin. Skor sementara seri 2-2. Oke, sampai di kategori terakhir, kemampuan bertarung. Megalodon menempati puncak rantai makanan bukan karena gigi besarnya yang tajam, tapi karena kecerdasannya. Para ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus yang dipenuhi dengan bekas gigitan Megalodon. Dengan temuan ini, mereka jadi memahami taktik berburu yang dipakai hiu raksasa ini. Ternyata, Megalodon bisa mencari titik lemah hewan laut lain serta tahu lokasi organ vitalnya. Ada juga fosil yang memperlihatkan patah tulang. Rupanya, si korban telah mendapat pukulan Megalodon seberat 50 ton. Pukulan ini bisa menembus dinding beton. Paus itu tidak bisa lolos. Dengan strategi dan taktik mumpuni, Megalodon bisa melawan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar. Ia bisa menyerang ekor dan sirip paus, membuatnya tak berkutik. Dan saat korbannya sudah tidak berdaya, ya tinggal hap. Tidak seperti hiu yang suka menyergap, Mosasaurus sangat agresif. Para ilmuwan banyak menemukan belulang Mosasaurus yang juga dipenuhi dengan bekas gigitan Mosasaurus lain. Mungkin karena saling bertarung untuk memperebutkan makanan atau wilayah kekuasaan. Yang jelas, pertarungan itu sangatlah sengit. Tulangnya memang banyak yang patah, tapi bukan karena pukulan. Kepala si lawan diincar, lalu digigit sampai tulang-tulangnya patah. Buaya modern juga menggunakan teknik yang sama. Mosasaurus juga punya daya penglihatan yang sangat tajam, sehingga ia bisa melihat mangsa dari kejauhan dan menyergapnya secara tiba-tiba. Sebelum kita lanjutkan, inilah ronde bonus simpati penonton. Megalodon telah muncul di banyak film, serial TV, dan komik. Dan setiap kali muncul, Meg telah membuat penontonnya super duper takut. Ia memang berpredikat sebagai predator ideal. Betul, aku rela taruhan deh untuk membuktikan pernyataanku ini. Sedangkan Mosasaurus belum terlalu populer. Tapi di adegan saat ia melibas hiu putih besar dengan sekali hap, ia memang telah membuat penonton di seluruh dunia terpukau. Jadi, dinosaurus ini juga berpotensi menjadi bintang. Tentu saja tidak ngaruh sama sekali di pertarungan kali ini. Oh, gongnya sudah dibunyikan. Kita cari tahu jawarannya yuk. Keduanya berhadapan langsung di perairan lepas pantai Amerika Utara. Mosasaurus melihat Megalodon dari kejauhan dan menyerang terlebih dulu. Tapi giginya tidak cukup besar, sehingga tidak melukai si Meg. Nah, giliran si hiu raksasa yang balik menyerang. Mosasaurus sangat gesit, sehingga mudah menangkis pukulan Megalodon yang lamban. Keduanya saling menjauh. Saatnya mengubah taktik dan Megalodon melancarkan triknya. Meski berukuran besar, Mosasaurus termasuk reptil. Artinya, saat berenang di bawah air, ia menahan nafas. Megalodon mulai berenang lebih dalam, menarik Mosasaurus menuju perangkapnya. Di perairan dalam, reptil purba itu kewalahan dan mulai melakukan kesalahan. Megalodon menyerang sirip dan ekor, melumpuhkan musuhnya. Begitu Mosasaurus kehilangan ekornya, pertarungan itu berakhir. Sekali lagi, Megalodon telah membuktikan dirinya sebagai raja di lautan dan layak menempati puncak rantai makanan.